Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hati-hati. Orang yang berbuat dosa kemudian ditonton orang banyak, bahkan dengan sengaja mempertontonkannya dan membanggakannya, aku kuat sekian, aku kuat sekian, dan ikut bertanding siapa yang paling banyak bermaksiat. Fahaulai mujahirun. Maka mereka itu para mujahirun. Kalau tidak taubat dari jaharnya, maka enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, wa in kana biqaulin, dikatakan oleh para ulama bahwa seorang yang bertaubat harus berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya di masa mendatang. Dan dia dalam keadaan meniatkan dalam hatinya untuk tidak mengulangi. Dan ini yang lebih tepat kalimatnya. Ada beberapa orang yang menyebutkan syarat-syarat taubat, menyebutkan dengan salah bahasa. Saya masih husnuzon, niatnya benar, tapi salah bahasa. Dikatakan syarat keempat untuk tidak mengulanginya kembali. Apa bedanya dengan yang tadi? Apakah mengulangi atau tidak mengulangi kita tidak tahu. Mungkin suatu saat bisa mengulanginya kembali. Apakah hilang taubat yang kemarin? Tidak sah. Bukan tidak mengulangi, tapi bertekad untuk tidak mengulangi. Dengan jujur. Walaupun mungkin suatu saat Rasulullah SAW terjerumus lagi dalam dosa yang sejenis. Kemudian dia menyesal kembali dan bertekad untuk tidak mengulangi. Maka syarat keempat, bukan tidak mengulangi tetapi bertekad sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya kembali. Bertekad sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya kembali. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hati manusia ada bermacam-macam jenis. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit. Dan ada pula hati yang mati. Maka barakallahu fikum, kalau hati kita sakit, harusnya kita sibuk berobat untuk mengobati hati. Sebagaimana ketika badan kita sakit, kita sibuk untuk mencari obatnya. Kita bersungguh-sungguh mendatangi dokter demi dokter. Kita bertanya apa obatnya, bagaimana, apa yang harus aku perbuat agar aku sembuh. Kemudian nasihati loh dokternya, kamu jangan makan ini, jangan makan itu, dan kurangi ini, kurangi itu. Hendaklah kamu minum obat ini 3 kali sehari, dan kamu taati dengan baik. Mengapa? Karena ingin sembuh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tetapi sedikit sekali orang yang semangat seperti itu ketika hatinya yang sakit. Jarang ada yang mereka semangat bertanya bagaimana menyembuhkan hati yang sedang sakit. Ke dokter, tanya. Dan dokter hati adalah para ulama, para pembawa ilmu. Ya sadatul ulama. Oh, di dalam kehidupan badan mungkin penyakit yang kanker atau yang sejenisnya. Yang kalau dibiarkan akan mematikan. Karena ketidakikhlasan akan membawa kesyirikan. Kesyirikan akan merusak tauhid. Kalau tauhidnya rusak, maka amalan-amalan akan gugur seluruhnya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau syirik, maka akan gugur amalan-amalanmu. Demikian pula penyakit dengki, hasad kepada manusia. Tidak suka kalau kaum muslimin mendapatkan kebaikan-kebaikan. Itu juga penyakit hati. Atau ada kebencian pada kebenaran. Ada ketidaksukaan kepada al-haq. Gak suka dengan ayat Al-Quran. Gak suka dengan hadis. Gak suka dia dinasehati. Gak senang dengan pengajian-pengajian. Alergi, panas. Seperti jin yang diruqyah. Kita pulang. Kita pulang. Cucu. Gak betah di sini. Kenapa?
mendengar pengajian gelisah. Karena memang sakit. Orang yang sakit tidak bisa merasakan lezatnya makanan-makanan yang lezat. Demikian pula hati yang sakit nggak bisa menikmati wejangan hati yang lezat, yaitu ayat dan hadis, ilmu. Berarti hatimu sakit, ke dokter. Tanya kepada para ulama, harus bagaimana saya? Dan kalau dinasihati oleh mereka, hendaklah engkau baca Quran pagi dan sore, hendaklah engkau sholat 5 waktu, hendaklah engkau duduk di majelis ilmu, hendaklah turuti, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan termasuk obat hati adalah taubat, istighfar. Penyakit yang kemarin sudah merusak hati dengan sekian banyaknya. Setiap satu dosa nuktatun sauda. Setiap satu dosa akan tertitik dengan titik hitam. Berbuat dosa lagi tertitik dengan titik hitam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hati ini akan menjadi 2 jenis hati. Hati yang pertama, hati yang putih bersih. Yang tidak terkena fitnah dan selamat dari ujian demi ujian. Masya Allah. Hati yang kedua, hati yang hitam. Sauda murbada. Hitam pekat. Kalquzi musakhiyah. Seperti periuk yang terbalik. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, periuk yang terbalik, dia hitam. Tetapi kalau saja bentuknya benar, bisa dituang di dalamnya tuangan-tuangan dan akan terjaga di dalamnya. Tetapi kalau periuk itu terbalik, sudah hitam legam, nggak bisa diisi apapun. Diisi tuangan apapun tertumpah dia, tidak tertahan. Diberi nasihat, diberi peringatan, diancam dengan ayat, diancam dengan hadis, diperingatkan dengan peringatan-peringatan dari Rasulullah SAW. Peringatan-peringatan adab, tidak mempan sama sekali. Tidak tertampung. Karena hatinya kalquzi muzakhiyah. Hatinya seperti periuk yang terbalik. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Obati dengan taubat. Berobat. Meminta kesembuhan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku minta ampun padamu ya Allah. Aku bertaubat kepadamu ya Allah. Minta bersihkan hati kami. Sucikan hati kami. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika dia bertaubat akan dihapus titik-titik hitam tadi. Kalau taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh dari hatinya, taubat yang benar-benar sungguh-sungguh serius dengan penyesalan, taubat yang berisi tekad sungguh-sungguh aku gak akan mengulanginya, aku bertekad, aku bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi ya Allah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dan biasanya kesungguh-sungguhan ini terlihat tanda-tandanya dengan air mata. Siapa yang matanya dibasahi dengan air mata karena takut pada Allah, maka matanya nggak akan disentuh api neraka. Mata yang basah, menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan diampuni. Ini barakallahu fikum obat hati, atau salah satu dari sekian banyak obat-obat penyakit hati. Kita akui bahwa diri kita nggak ada yang bersih. Kita akui di hadapan Allah, ya Rabbi, inni aznabtu dhanban katsira, fa in lam taghfir li wa tarhamni lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami berbuat banyak dosa, banyak kekeliruan. Kalau engkau tidak maafkan aku, kalau engkau tidak ampuni aku, niscaya aku akan menjadi orang yang merugi. Minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Adam alaihissalam yang menyatakan, Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Ya Allah, wahai Rabb kami, aku telah mendolimi diriku sendiri. Kami telah mendolimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak ampuni kami, tidak rahmati kami akan merugi ya Allah. Meratap meminta. Ikhwani fillah azakumullah. Kalau saja dosa itu ada warnanya di wajah kita, wallahi kita malu untuk keluar rumah. Coreng-moreng muka kita dengan berbagai macam dosa. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan bagaimana membersihkannya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang benar-benar. Jangan mempermainkan taubat. Jangan hanya sekedarnya. Dengan tanpa ada perasaan apa-apa dalam hatinya. Enggak merasa menyesal. Enggak merasa takut pada Allah. Tidak merasa kalau dia akan tertimpa azab. Tidak merasa kalau dia terancam dengan ancaman-ancaman. Bahkan mereka para ulama merasa takut walaupun sudah bertaubat. Apakah taubatku diterima atau tidak? Tetap ragu. Maka hati mereka terus dalam keadaan wajilat qulubuhum, dalam keadaan bergolak hatinya sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia mati bertemu Allah dan dicatakan oleh Allah bahwa engkau diampuni, masih belum yakin kalau dosanya akan diampuni. Jangankan kita, jangankan para ulama, para sahabat, ulamanya para ulama, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tidak ada yang merasa yakin kalau mereka selamat. Padahal sudah diberitakan oleh Nabi dengan kalimat Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, fulan fil jannah. Diberitakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi Abu Bakar menangis dan berkata, Ya Rabbi, duhai kiranya kalau saja disuruh milih, mau dihitung, dihisab amalannya, atau menjadi daun-daun saja yang dimakan oleh binatang ternak, niscaya aku lebih memilih untuk jadi dedaunan yang dimakan ternak. Enggak surga, enggak neraka. Mengapa? Khawatir ketika dihisab dia mendapatkan azab. Ya laitani syajaratun tu'dad, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, duhai kiranya aku ini hanya dedaunan yang dimakan binatang ternak. Selesai. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyatakan, sungguh kalau kaki kananku sudah masuk ke dalam surga, aku masih belum yakin apakah kaki kiriku akan masuk ke dalamnya. Demikian pula para sahabat yang lainnya menyatakan, kalau aku disuruh memilih dihisab atau jadi tanah saja, aku demi Allah akan memilih jadi tanah saja. Aku khawatir kalau aku dihisab, aku akan diazab. Takut mereka. Dan mereka, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, sungguh kalian melihat dosa seperti lalat yang hinggap di hidung kalian. Wa taf'al biyadika hakadha, taf'al biyadika hakadha fata. Kalian melihat dosa-dosa kalian seperti lalat yang hinggap di hidung kalian. Kalian gerakkan tangan kalian seperti ini, kemudian lalat itu terbang. Selesai. Padahal kami melihat dosa yang sama di zaman kami seperti gunung yang akan menimpa kami. Kami sangat takutnya bahwa gunung ini akan menimpa kami. Lihat ya, apa sebab perbedaan yang besar ini? Mengapa mata-mata mereka setelah para sahabat melihat dosa seperti lalat yang hinggap di hidung, kemudian diginikan saja kemudian terbang, sedangkan para sahabat melihat dosa yang sama seperti gunung yang akan menimpanya? Yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah perbedaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang semakin kurang rasa takutnya kepada Allah, semakin menganggap remeh dosa-dosa. Gak peduli dengan dosa.
Dosa besar sekalipun. Bahkan mereka berkata, nanti kalau sudah tua saya akan taubat. Nikmati dulu masa muda. Astagfirullah. Apa dia yakin kalau umurnya akan sampai kepada umur tua? Atau dia mati muda? Tidak yakin. Apakah kalau dia mencapai umur tua, apakah dia sempat bertaubat atau tidak sempat? Tidak tahu juga. Jangan sampai ketika nyawa sudah di kerongkongan, baru dia berkata, Rabbi, inni tubtul an. Aku tobat sekarang. Apakah diterima? Tidak diterima. Kalau nyawa sudah di kerongkongan, sudah yugharghir, tidak diterima. Fir'aun ketika ditenggelamkan di Laut Merah berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Rabbnya Musa dan Harun. Sehingga beberapa kaum jil, jaringan Islam liberal, menganggap bahwa Fir'aun masuk Islam. Bodoh sekali. Tidak membaca ayat berikutnya. Al-ana wa qad 'asaita qablu. Itu ayat berikutnya. Apakah sekarang, kata Allah, setelah dulunya engkau menentang dan bermaksiat? Tidak. Tidak diterima oleh Allah SWT. Limadha? Mengapa? Qad gharghara, karena nyawa sudah di kerongkongan, sudah tidak sempat. Dan itu sudah ditutup pintu taubat. Maka syarat yang kelima untuk taubat adalah selama taubat belum ditutup. Dan taubat ditutup itu ada yang ammah, ada yang khassah. Yang ammah, yang umum adalah ketika matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya. Yaitu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang mereka yang diazab. Kata Allah, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Hari ketika sudah datang tanda-tanda kami, maka tidak bermanfaat keimanan seseorang. Tidak bermanfaat keimanan seseorang ketika itu yang belum beriman sebelumnya. Atau tidak pernah berbuat amalan khairan sedikit pun sebelumnya. Tidak diterima. Dalam tafsirnya ayat Rabbik, datang tanda-tanda Rabbmu adalah terbitnya matahari dari barat. Adapun tanda-tanda khusus pada pribadi dan individu adalah bagaimana Allah katakan dalam ayat lain, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Bukanlah taubat bagi mereka yang beramal kejelekan-kejelekan hingga ketika hadaral maut, ketika datang kematian kepadanya, baru dia berkata, inni tubtul an. Ya Allah, sekarang aku bertaubat. Oh, tidak bisa. Bukanlah taubat yang diterima. Bukanlah taubat yang diterima kalau dia berbuat dosa sepanjang hidupnya. Sampai ketika sudah gharghara, ketika akan mati, nyatakan inni tubtul an. Tidak diterima. Sebagaimana tidak diterimanya taubatnya Fir'aun. Al-ana wa qad 'asaita qablu. Apakah sekarang? Padahal engkau telah menentang sebelumnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Juga apakah mereka yakin kalau mereka sudah tua, mereka sempat bertaubat, atau ketika dia sakit keras akan wafat, apakah dia bisa bertaubat ketika itu? Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kalau sudah gharghara, sudah terlambat. Tapi sebelum gharghara, sebelum nyawa di kerongkongan, kamu sudah terkapar di rumah sakit, apakah yakin bisa bertaubat? Wallahi, sebagian mereka dalam keadaan sudah sakaratul maut atau hampir sakaratul maut, tidak terucap dari mulutnya kecuali lagu-lagu cengeng. Karena matinya dalam keadaan diiringi musik.
Jadi lagu-lagu. Nyanyian-nyanyian lahun. Nyanyian-nyanyian yang na'udzubillah. Yang tidak pantas diucapkan. Sebagian mereka tidak memanggil kecuali pacarnya. Ya fulana, ya fulana, ya fulana sampai mati. Sebagian lagi menyatakan meminta khamr. Tambahi aku, tambahi aku, tambahi aku. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, husnul khatimah itu akan didapat dengan sebab-sebab sebelumnya ketika hidupnya. Sebagaimana su'ul khatimah juga akan didapat karena sebab-sebab ketika hidupnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, tidak tiba-tiba orang yang paling jelek di dunia seumur hidupnya tiba-tiba di akhir hidupnya dapat husnul khatimah. Tidak segampang itu. Secara hukum na'am. Secara apa yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah na'am. Bahwa setiap orang yang di akhirnya bertaubat, selesai. Terhapus semua dosa yang sebelumnya. Masya Allah. Tetapi pertanyaannya, apakah semudah itu? Dia bisa mendapatkan husnul khatimah? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada orang yang jelek akhlaknya, bermaksiat dan sebagainya. Tetapi karena ada kebaikan di hatinya yang Allah tahu. Kalian tidak tahu. Kalian lihat dohirnya saja. Ternyata orang ini memiliki sesuatu di hatinya yang Allah tahu. Sampai ketika akhirnya, ketika akan wafatnya, dia mendapatkan husnul khatimah. Baik. Ada yang sebaliknya. Orang yang terlihat soleh. Di mata manusia, terlihat soleh. Masya Allah, ahli ibadah. Tapi Allah tahu, orang ini hatinya jelek. Memiliki sesuatu yang Allah benci. Allah murka kepadanya. Maka tiba-tiba di akhir hidupnya dia mendapatkan su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Orang yang hadir melayat heran. Kok bisa ya? Orang soleh. Karena mereka taunya soleh. Taunya dohirnya saja. Orang yang seperti ini baiknya. Kok tiba-tiba matinya jelek sekali. Ikhwani bin a'azakumullah. Allah maha adil. Allah berikan husnul khatimah kepada orang-orang yang pantas. Dan Allah berikan su'ul khatimah juga kepada orang-orang yang pantas. Maka barakallahu fikum. Orang yang hatinya dalam keadaan terus bertaubat, menangis, bertobat, menangis, bertobat, menangis. Mudah-mudahan dia akan mendapatkan husnul khatimah. Walaupun mungkin sangat sulitnya dia lepas dari kesalahan dan dosa. Bertaubat lagi, terjerumus lagi, bertobat lagi. Tetapi karena Allah tahu kejujuran hatinya. Maka tiba-tiba mendapatkan dia husnul khatimah. Masya Allah. Sebaliknya orang yang tidak ikhlas, walaupun itu adalah penyakit hati tidak terlihat. Secara zahir terlihat seperti orang baik, seperti orang saleh, ahli ibadah. Ternyata na'udzubillah Allah berikan padanya su'ul khatimah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah wa tubu ila Allah taubatan nasuha. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika